Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Wahdatun Thohiriyah. Saya dari mahasiswa S1 PGSD Reguler semester 4 Universitas Mudiwaluyo. Di sini saya akan menerangkan mengenai sehat itu penting. Kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Yuk disimak yuk. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmati rasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. 1. Sistem peredaran darah. Ayo mengamati. Setiap hari, Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Apa saja organ-organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu, teman-teman? Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Bisa dilihat dari atas kapiler paru-paru. Ini peredaran darah kecil. Yang sebelah sini adalah serambi kanan. Yang di bawahnya ini bilik kanan. Dan sebelah sini serambi kiri. Dan ini bilik kiri. Yang di bawah itu peredaran darah besar. Yang paling bawah sini adalah kapiler. Jika berwarna biru, itu tandanya darah kotor. Jika warna merah, ditandakan darah bersih. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru, di mana terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, kemudian melalui arteri pulmonalis. Nah, seperti yang sebelah kanan, yaitu bisa dilihat bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, dari arteri ke seluruh tubuh menuju ke vena, menuju ke serambi kanan. Berarti bilik peredaran darah kecil berujung di serambi kanan. Peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Bisa dilihat yang sebelah kiri yaitu bilik kiri menuju aorta atau arteri besar, lalu ke arteri, ke seluruh tubuh, menuju vena, dan menuju serambi kanan. Nah, misi kita yang pertama yaitu kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan dan tentukan peran organ-organ tubuh manusia dalam peredaran darah bersama temanmu. 1. Jantung. Bisa dilihat yang di sebelah sini, yaitu ada gambar jantung. Ada penjelasannya. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan milik pemiliknya. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bisa dilihat ya, gambar-gambar ada uraian-uraian dan penyusunan jantungnya.
Kapiler jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada serambi jantung karena tugasnya lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Ayo mencoba. Nah, sekarang kalian bisa praktek dengan cara seperti ini. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. A. Tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jarimu, telunjuk, tengah, manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. B. Hitunglah dengan nadimu selama 15 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh kapiler adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Bisa dilihat dari gambarnya, saluran-saluran yang warna merah adalah darah bersih, mengandung O2 atau oksigen, dan jika yang warna biru itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Misi kedua. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Carilah informasi melalui buku, internet, maupun media lainnya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, saudara, atau dengan teman kelompoknya di sekolah, atau bisa bertanya dengan bu guru jika tidak paham. 3. Paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanismenya seperti darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil alih dan digantikan dengan oksigen melalui proses pernafasan. Alveoli adalah kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Biasanya bisa disebut alveolus. Jadi, tempatnya itu bernama alveolus, lalu cabangnya itu gelembung-gelembungnya itu bernama alveoli.
Nah, bisa dilihat dari gambar yang sebelah sini, itu adalah bentuk paru-paru dan ada gambar bentuk alveoli atau gelembung-gelembung tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Misi ketiga, kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerjanya ya. Bisa dikerjakan di rumah bersama orang tua, kakak, atau saudara lainnya yang bisa membantu. Jika tidak ada, bisa melalui internet, melalui Google, bisa menonton YouTube. Itu sesuai kemampuan teman-teman di rumah. Season 2 yaitu pantun. Di sini teman-teman semua ada yang tahu nggak sih pantun itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Ayo mengamati dan mendengarkan. Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan cara berpantun. Pantun tersebut seperti di samping. Coba kamu baca pantunnya di sana. Teman-temannya Siti, sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti ingin mengetahui tentang pantun. Yuk dengerin yuk. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, pucat syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Misi 4. Apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun. Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun, caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Jika bisa, tolong ditulis dan dimengerti sampai kalian paham. Nah, setelah melihat dan mendengarkan, menyimak pembelajaran tadi, pasti kalian udah tahu dong. Maka dari itu, kakak akan memberikan latihan soal. Yang pertama, yaitu bagian darah yang menerima oksigen adalah A. Bilik kiri, B. Bilik kanan, C. Serambi kiri, D. Serambi kanan. Nomor 2, pembuluh darah yang membawa darah bersih adalah A. Pembuluh nadi, B. Pembuluh kapiler, C. Pembuluh vena, D. Vena paru-paru. Nomor 3, pantun biasanya terdiri titik-titik baris. Kata yang tepat melengkapi bagian titik-titik di atas adalah A. 4, B. 6, C. 3, D. 5. Nomor 4, bait 1 dan bait 2 dalam pantun adalah titik-titik. A. Sambiran, B. Penutup, C. Isi, D. Pembuka. Nomor 5, selama salah satu cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat adalah A. Berdongeng, B. Bercerita, C. Bersyair, D. Pantun. Nah, sekarang kan udah selesai. Karena pembelajaran ini cuma sedikit mengenai pembuluh darah yang sehat dan pantun. Setelah itu kalian kerjakan soal yang kakak berikan di rumah bersama teman-teman.
orang tua, kakak, atau bisa ditanyakan melalui Google, bisa lihat internet, melalui YouTube, atau kurang jelasnya bisa ditanyakan ke bu guru di sekolah atau pak guru. Sekian pembelajaran dari kakak. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.